Ada antek Amerika di Indonesia yang ingin IMF datang tundukkan Jokowi. Ditulis oleh Manuel Mawengkang di siwet.com. Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Suara Rahma di channel Daily News. Indonesia saat ini darurat COVID. Memang betul bahwa COVID-19 ini sudah ada di Indonesia dengan jumlah orang positif di angka seribuan. Lantas ekonomi pun melemah. IMF pun sudah melakukan headhunting alias mengincar kepala-kepala negara untuk disiram dana agar perekonomian menguat. Malaysia sudah mengangguk dan menunduk di hadapan IMF seperti Soeharto yang menunduk di hadapan IMF menandatangani utang yang mereka tawarkan. Alhasil, ini seperti menanam bom waktu. Pada akhirnya, ketika krisis ekonomi terjadi di Indonesia, nilai dolar pun mengamuk sampai ke angka 16.000. Bukan masalah di angkanya, tapi kenaikannya bisa sampai 800%. Ini adalah angka fantastis yang tidak bisa dibendung lagi. Alhasil, resesi ekonomi terjadi. Rakyat tidak bisa membeli minyak yang dihasilkan dari negara sendiri. Padahal cadangan minyak pada saat itu di Indonesia sangat besar, tapi semua dikeruk untuk menambal lubang-lubang perekonomian yang hancur di bawah tangan pemimpin terkorup di abad 21 ini. Memang IMF cerdik sekali dalam mengambil untung dalam situasi buruk. Malaysia pun sebetulnya tinggal tunggu waktu. Indonesia pun tidak luput dari incaran IMF. IMF sudah mengincar kepala Jokowi untuk ditundukkan dengan utang. Tapi Jokowi bergeming, dia tetap diam dan pada posisi ancang-ancang. Dia waspada meski terlihat santai. Dia perlahan-lahan sebodoh amat dengan apa yang menjadi pengiringan opini. Jokowi tetap kawal Indonesia dan pemerintahan. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pun masih terselamatkan. Meski dilanda pandemi COVID-19 segara global, perekonomian Indonesia masih bertahan di angka positif. Berkurang? Ya, tapi berkurang dari 5,1% menjadi 1%. Setidaknya pertumbuhan masih positif, dibarengi dengan India dan Cina, semua negatif. Beberapa negara seperti Argentina yang awalnya diramalkan di angka -2 sekarang turun lebih jauh ke angka -6,7. Australia di angka +2 menjadi -0,4, lanjut Brasil di angka 2,4 menjadi -5,5, kemudian Kanada di angka 1,8 menjadi -1,3, Perancis di angka 1 menjadi -5, Jerman di angka 0,9 menjadi 6,8, India di angka 6 menjadi +2,1, Italia di angka 0,4 menjadi -7, Jepang di angka 0,4 menjadi -1,5, Korea Selatan yang berhasil menangani COVID-19 pun di angka 2,2 menjadi 1,8, Meksiko di angka 1,1 menjadi -5,4, Rusia di angka 1,6 menjadi -2, Arab Saudi di angka 1 saja menjadi -5, Afrika Selatan dan Turki masing-masing di angka 1,4 dan 3,8 menjadi sama-sama -3. Inggris pun terkena dampaknya di angka 1,1 menjadi -5. Amerika di angka 1,7 menjadi -2,8. Maka secara keseluruhan global market exchange rate pun turun dari angka rata-rata 2,3 menjadi -2,2. Ini adalah angka yang diambil dari Ekonomi Intelligence Unit. Negara-negara yang sudah maju memang memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah, tapi kalau sampai negatif, itu adalah kecelakaan besar. Amerika pun terkena, tapi di balik negatifnya angka pertumbuhan ekonomi Amerika, mereka tetap aman. Kenapa? Karena mereka memiliki cadangan yang sangat baik. Mereka punya IMF. IMF berdiri di Washington DC. International Monetary Fund itu adalah lembaga internasional yang bertugas untuk mengelola keuangan suatu negara dengan skema-skema tertentu. Kalau di Indonesia, IMF sepertinya menjajah. Sejak tahun 1998, dolar Amerika pun dibuat begitu tinggi sampai saat ini, tidak bisa turun drastis. Semua karena bungkuknya Soeharto di hadapan Amerika. Sekarang mereka pun juga mengincar Jokowi.
Tapi sekali lagi, bersyukur kepada Tuhan yang hidup bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia meski diserang COVID-19 masih positif. Kita harus tetap berharap yang terbaik untuk Indonesia. Joko Widodo sudah membuat banyak pertimbangan. Setiap gugus tugas sudah berfungsi. Indonesia tetap harus mengawasi pasien COVID-19 sembari mempertahankan kestabilan negara. Jangan mendengar suara-suara setan yang meminta lockdown yang berujung kepada kerusuhan. Indonesia tetap harus bertahan. 5 tahun kemarin ini, Jokowi sudah membangun banyak infrastruktur fisik untuk mengelola SDA yang ada. Saya yakin Indonesia bisa bertahan. Semoga saja seluruh dunia kali ini bergandengan tangan. Jangan sampai dipermainkan oleh propaganda IMF. Di Indonesia sepertinya ada antek Amerika yang diduga untuk menebarkan teror bagi warga Jakarta. Bahaya. Siapa dia? Inisialnya saja ya. BAB. Lihat apa yang ia kerjakan, membesar-besarkan teror, lalu menakut-nakuti rakyat Jakarta. Untuk apa? Tujuannya agar ekonomi melemah dan resesi ekonomi terjadi. Dan bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komentar di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwert.com. Rahma pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.